Waduh, memang hak cipta ini bedangnya agak spesial ini ya. Jadi cukup luas juga ya. Ada seninya, ada sastranya juga. Hak cipta itu juga tidak perlu didaftarkan. Sejak dinyanyikan, sejak dipublikasikan, itu sudah menjadi pemilik dari pencipta. Langsung dilindungi itu. Langsung atau sesuai dengan prinsip atau asas deklaratif. Jumpa lagi Sobat Peradilan dalam podcast Mari ke Monas. Saya Unggul Satrio, Hakim Justisial di Mahkamah Agung. Hari ini kita dapat kehormatan dari kedatangan Yang Mulia Dr. Haji Panji Wedakdo. Beliau adalah salah satu Hakim Agung pada Kamar Perdata. Namun beliau juga lebih khusus dari itu. Beliau adalah dipercaya untuk menangani perkara-perkara perdata khusus yang diantaranya adalah mengenai hak kekayaan intelektual. Selain itu, saya dengar beliau juga adalah seorang seniman. Bagaimana pandangan-pandangan beliau mengenai hak kekayaan intelektual ini dan dunia-dunia beliau di luar dunia pengadilan? Mari kita ikuti dalam perbincangan singkat ini dalam podcast Mari ke Monas. Selamat datang Yang Mulia Dr. Haji Widakdo. Selamat datang Pak Unggul. Selamat pagi. Selamat pagi Yang Mulia. Yang Mulia tadi saya dengar Yang Mulia ini selain seorang hakim, Yang Mulia adalah seorang seniman juga. Bisa dibagikan gimana ini? Kok bisa begitu? Ya, jadi seniman tidak saya geluti itu sebetulnya sudah saya masih sekolah dulu ya. Saya sering ikut ya band ya, main band begitu. Ya, kemudian baru ketika saya di Mahkamah Agung karena begitu kesibukan menangani perkara, ya terbersit bagaimana kalau di sela-sela kesibukan itu saya mencoba untuk membuat lagu gitu ya. Tapi tidak fokus dalam arti kata, saya menciptakan lagu lah hari ini begini, enggak. Jadi ketika pulang dari kantor di mobil begitu, saya bisa dapat referennya, kemudian saya rekam, kemudian nanti sampai di rumah baru saya pakai musik. Ya, pakai gitar gitu. Saya punya alat musik yang kecil yang bisa saya bawa kemana-mana. Gitar kecil kayak kencrung gitu ya. Tapi senarnya 6. Itu tapi alhamdulillah itu bisa dibawa kemana-mana dan banyak menghasilkan karya ya. Tadi Yang Mulia cerita ketika pulang main lagu, mencipta lagu ini Yang Mulia ya? Iya, saya mencipta lagu. Nah, ini mencipta lagu nih, apakah Sobat Peradilan bisa menikmati lagu Yang Mulia ini? Jelas bisa, karena dari 12 lagu yang saya ciptakan itu sudah semuanya sudah di-upload di YouTube. Wah, di YouTube ya. YouTube ya. Jadi sangat menarik sekali. Jadi Sobat Peradilan kalau tertarik, apa judulnya ini Yang Mulia? Kalau boleh diberikan Kan ada beberapa genre ya. Genrenya ada yang koplo ada, keroncong ada, juga jazz ada. Ada juga yang pop. Pop itu misalnya ada judulnya Ada Apa Dengan Cinta, itu pop ya. Kemudian yang jazz Cassandra Cinta itu. Kemudian ada juga yang koplo itu Untuk Kamu ya, itu dangdut. Kemudian yang keroncong itu Akulah Cinta Sejatimu. Masih banyak yang lain. Wah, cukup lengkap ternyata Sobat Peradilan, mulai dari jazz sampai koplo yang Mulia sudah sediakan. Mudah-mudahan Sobat Peradilan bisa menikmati itu. Namun menjadi menarik, ini berarti seni ya. Namun dari segi hukum, apa bisa ini disebut dengan hak kekayaan intelektual? Ya, begini Pak Unggul, bahwa hak kekayaan intelektual itu sebetulnya diatur di beberapa peraturan perundang-undangannya. Sejarahnya bahwa di WIPO sendiri sebetulnya mengklasifikasikan bahwa hak kekayaan intelektual itu dibagi dalam dua besar ya. Yang pertama adalah hak cipta. Ya. Di situ meliputi ya karya seni, sastra, ya ilmu pengetahuan maupun dari sastra ya.
Jadi ilmu pengetahuan, kemudian seni, kemudian sastra ya situ. Dan di samping itu juga hak terkait juga nampak diatur di situ, yaitu berkaitan dengan masalah pelaku pertunjukan, kemudian yang melakukan perekaman, ya, produser perekaman, kemudian juga lembaga penyiaran di situ itu diatur. Kemudian yang lainnya yaitu berkaitan dengan masalah hak milik industri. Ya, di situ diatur mengenai paten, desain industri, merek, rahasia dagang dan sebagainya. Di situ ada 2. Di dalam perkembangannya bahwa pemisahan secara drastis itu sekarang sudah tidak lagi, sudah menjadi satu. Jadi di dalam satu produk itu bisa diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contohnya ya. Oh iya, contohnya bingung ini sobat peradilan mungkin. Ya, ini katakanlah pulpen aja ya, ini ya. Ini pulpen. Pulpen ini di luarnya ini ya dari artisnya ini desain industri nih. Diatur oleh undang-undang mengenai berkaitan dengan desain industri. Iya. Ulirnya, penutupnya dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada nih kecil ya, mohon maaf, ini kecil. Ini ada mereknya di sini. Oh itu ya, yang itu ya. Merek. Nah merek ini juga diatur di dalam undang-undang merek ya sendiri. Belum lagi di dalamnya Pak Unggul. Iya. Di dalamnya ini ada namanya tintanya. Nah tinta ini merupakan rahasia dagang. Manakala di dalam tinta ini dirahasiakan apa isinya apa gitu ya. Dirahasiakan komponennya di dalamnya apa, unsur-unsur yang ada dalam tinta itu apa, dirahasiakan, maka itu rahasia dagang. Tetapi ketika tinta ini diuraikan bisa ke publik, maka kemudian didaftarkan, maka menjadi paten. Gitu. Jadi di dalam satu produk ini bisa dilindungi beberapa peraturan perundang-undangan. Ya itu intinya situ Pak. Jadi ternyata sobat peradilan HKI ini banyak sekali dan seringkali dalam benda keseharian seperti yang Mulia tadi tunjukkan adalah saling berkaitan antara hak satu dengan hak yang lain. Ini tadi yang Mulia katakan ada bermacam-macam hak kekayaan intelektual ya, yang Mulia. Ini cara mendapatkan perlindungannya ini sama tidak ini yang Mulia ini? Tadi kan ada hak cipta, ada hak industri tadi yang Mulia katakan itu. Jadi begini Pak Unggul. Ada yang perolehannya itu dengan harus didaftarkan. Ya. Tetapi ada juga yang tidak perlu didaftarkan. Ya. Termasuk di dalamnya adalah yang didaftarkan itu adalah mengenai paten, ya, desain industri, merek itu didaftarkan itu untuk menjadi hak miliknya dia gitu ya. Oh begitu ya. Lebih-lebih di Indonesia menganut asas first to file, siapa yang mendaftarkan dulu dianggap sebagai pemilik ya. Yeah. Nah tetapi ada juga yang perolehannya tidak perlu didaftarkan. Tidak perlu daftar itu? Iya, tidak perlu. Seperti rahasia dagang. Justru ada yang dilindungi, informasi yang dilindungi di situ yang tidak boleh diketahui umum, ya, yang mempunyai nilai ekonomi ya di bidang teknologi ya, dan teknologi, dan itu kerahasiaannya itu betul-betul dijaga oleh pemiliknya. Ya, jadi baik kaitannya dengan metodenya penjualan, metode produksi, metode yang lain-lainnya ya kaitannya dengan itu dirahasiakan. Begitu. Jadi itu yang salah satunya. Kemudian juga hak cipta. Hak cipta ini tadi ya? Hak cipta itu juga tidak perlu didaftarkan. Karena hak cipta itu ketika dia nyatakan dalam bentuk misalnya saja untuk lagu dituliskan ya syairnya di dalam kemudian kasih note ya dan seterusnya itu sudah nyatakan. Maka sejak dinyanyikan, sejak dipublikasikan itu sudah menjadi pemilik dari pencipta. Langsung dilindungi itu. Waduh. Jadi menganut asas
atau sesuai dengan prinsip atau asas deklaratif. Deklaratif. Ya. Dilawankan dengan asas konstitutif yang harus didaftarkan. Kalau ini tidak, ya ada dua ya tadi ya. Jadi hak cipta dan rahasia dagang itu tidak perlu didaftarkan. Jadi ini istilahnya tidak perlu lagi pengantar RT RW ya, langsung kita nyatakan langsung jadi itu ya hak cipta ya, dilindungi gitu ya Yang Mulia ya. Tapi tadi Yang Mulia saya tertarik, ini hak cipta ini kan salah satu dari cabang itu ya. Yang Mulia itu seorang penyanyi ya. Nah, tadi pencipta lagu. Itu hak cipta itu tentang itu aja, lagu, penyanyi itu saja kan? Apakah ada bidang-bidang lain ini hak cipta ini? Jadi di dalam hak cipta itu Pak Unggul, itu sebetulnya di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak hanya mengatur tentang hak cipta, tapi juga berkaitan dengan hak terkait. Oh iya. Ya. Apa yang dilindungi di situ? Oh iya. Ya. Yang dilindungi kaitannya dengan hak cipta ini adalah ciptaan yang berkaitan dengan seni, ya, kemudian berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sastra. Ini yang dilindungi ya dari itu. Ya, itu. Jadi cukup luas juga ya, ada seninya, ada sastranya juga ya. Waduh, memang hak cipta ini bedanya agak spesial ini ya. Nah, menarik ini Yang Mulia ini. Tadi Yang Mulia katakan dipikirkan, harus diwujudkan, harus dinyanyikan. Tadi kalau lagu harus dinotasikan ya. Namun seringkali saya kepikiran, saya sering dengan HP saya melihat foto Mari ke Monas, di depan gedung kita ada Monas. Saya foto Monas. Kebetulan teman saya juga foto Monas. Ini siapa kalau begini nih Yang Mulia ini? Apakah punya saya juga dilindungi ini dengan hak cipta ini? Jadi hak cipta itu ada dua syarat Pak Unggul. Oh begitu ya? Dikatakan bahwa yang pertama bahwa ide saja tidak cukup. Ide saja tidak cukup. Tidak cukup, tapi harus difiksasi namanya. Yang pertama bahwa ciptaan itu harus orisinil, harus murni dari si pencipta itu. Ya. Jadi kreasi, ide, inisiatifnya itu dari si pencipta itu. Ya, orisinil artinya. Kemudian syaratnya yang kedua adalah berkaitan dengan masalah fiksasi tadi. Harus dinyatakan. Nah, menyatakannya bagaimana? Ya, ketika orang mengarang lagu, maka dia harus nyatakan itu dalam bentuk misalnya ditulis, ya ditulis, kemudian diumumkan, ya misalnya dengan dinyanyikan, ya. Kemudian juga misalnya melalui YouTube. Kan itu sudah diumumkan ya. Sudah diumumkan ya, orang-orang tahu begitu. Maka itu dilindungi. Ya. Ya, jadi kalau kaitannya dengan foto Monas dan sebagainya itu boleh saja orang dari versi dari sudut mana dia memoto gitu dan sebagainya. Ya. Yang penting bukan meniru. Bukan mengambil barangnya orang gitu ya, tetapi memang dari kreasi idenya dia sendiri kemudian dinyatakan dalam bentuk foto ya itu. Jadi orisinil ya. Pencipta itu bisa kreatif, yang penting harus sendiri ya. Jangan jiplak, itu sobat peradilan. Jangan jiplak. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hak ciptanya. Nah ini menarik ini. Tadi kita bicara tentang hak cipta. Apa sih intinya itu hak cipta itu haknya di dalamnya itu apa? Dalam apakah saya cuman dilindungi, apa yang dilindungi itu Yang Mulia itu di sini? Ya, jadi begini Pak Unggul. Tadi ya konten jadi hak cipta itu tadi kan kaitannya dengan masalah ciptaan, kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan. Okay. Ambil contoh misalnya saja Pak Unggul kan kuliah S3-nya di luar negeri ya. Iya. Ya. Di sana Pak Unggul kemudian melakukan penelitian. Penelitian kemudian berbentuk disertasi katakanlah. Kemudian Pak Unggul bisa pertahankan. Ya. Kemudian ide dan hasil penelitian itu ditulis kemudian dibukukan. Ya. Kemudian Pak Unggul minta karena orang pada tertarik pada itu minta diperbanyak. Ya. Lalu Pak Unggul pergi ke penerbit memberikan lisensi, kemudian silakan Pak ini diperbanyak. Dijual di toko, kemudian laku Pak Unggul, laku keras di situ. Yeah. Hasil penelitian Pak Unggul. Maka di sini sebetulnya si pencipta ini adalah si Pak Unggul, ya. Kemudian penerbitnya itu adalah pemegang hak cipta.
Oh begitu. Karena mendapatkan lisensi dari Pak Unggul untuk memperbanyak ya, memproduksi ya. Kemudian saya datang ke toko buku, kemudian saya lihat, kemudian membeli buku itu. Apa saya bisa dikatakan saya pemilik hak cipta? Nah, gimana itu? Jadi bingung, saya tertarik gitu. Jadi sebetulnya pemilik hak ciptanya ya Pak Unggul yang menciptakan itu karena ide, kreasi dan sebagainya, sehingga diwujudkan dalam bentuk buku ya. Kemudian oleh penerbit diperbanyak ya. Penerbit ini dia adalah sebagai pemegang hak cipta karena mendapat lisensi dari Pak Unggul, tapi dia bukan pencipta. Oh, bukan pencipta. Ya, bukan pencipta. Saya sebagai yang membeli buku, tidak bisa dikatakan bahwa saya adalah juga, karena haknya ini bukunya udah saya beli, saya menjadi pencipta. Tidak. Ini adalah pemilik buku. Tetapi bukan pemegang cipta, juga bukan pemilik pencipta, juga bukan. Oh, begitu. Ya. Begitu juga yang lain, seni, begitu juga yang berkaitan dengan masalah nyanyi ya, atau ciptaan berupa lagu. Nah, itu harus dinyatakan juga. Kalau ketika pihak produser kemudian memperbanyak bentuk CD dan sebagainya dan itu maka ya otomatis si produsernya ini dia sebagai yang mempunyai hak terkait ya kaitannya itu, dia boleh saja memperjualbelikan, tetapi harus dengan seizin daripada si pencipta. Intinya itu. Itu menarik ya, ada konstruksi hukum yang berbeda-beda antara tadi itu ya, seorang pencipta. Ternyata seorang pencipta juga bisa mentransferkan hak cipta tersebut. Dan konsumen ternyata bisa membeli benda ciptaannya itu, tapi dia tidak bisa memiliki hak cipta tersebut. Itu konstruksi yang berbeda. Namun tadi seperti yang Mulia katakan, saya menulis buku. Ini kadang-kadang saya was-was. Kalau saya kasih hak cipta itu kepada orang lain, hak ekonominya itu pada orang lain, nanti sekiranya penelitian saya disalahgunakan, misalnya itu, saya sebagai pencipta ini masih punya hak nggak sih, Yang Mulia? Jadi hak pencipta ya itu selain mempunyai hak, namanya hak moral. Oh, hak moral. Hak moral, ada juga hak ekonomi. Oh, begitu. Ya. Hak moral itu berkaitan dengan masalah nama si penciptanya itu harus dicantumkan atau tidak dicantumkan, itu hak daripada si pencipta. Kemudian dimuat tentang nama samaran atau tidak, itu diserahkan pada si pencipta. Kemudian juga judulnya dirubah atau isinya dirubah. Ya, itu haknya daripada si pencipta gitu ya. Nah, kemudian di samping itu si pencipta dia juga mempunyai hak ekonomi. Hak ekonominya apa? Ya itu untuk mendistribusikan, untuk memperbanyak dan untuk menyewakan dan seterusnya ya. Nah, pelanggaran terhadap hak-hak si pencipta ini juga ada sanksinya. Selain sanksi pidananya juga ada sanksi dalam arti kata kalau pihak ini merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan. Ya, gugatan. Itu diatur di dalam Ketentuan Pasal 9 dan sampai pasal berapa? 12 atau berapa itu ya? Ada ya. Ada juga di 97, di situ juga ada. Intinya itu ya, Pak. Iya. Namun menarik tadi ini, kalau sobat peradilan yang Mulia tadi katakan ada hak terkait itu. Ini apa ini? Ini saya suka mengkaitkan teman saya kalau lagi makan-makan, kamu aja yang bayar, saya kait-kaitkan begitu. Ini apa ini, konsep hak terkait ini apa ini? Jadi begini Pak Unggul, hak terkait ini sebetulnya turunan daripada hak cipta. Artinya bahwa kalau tidak ada hak cipta, tidak ada hak terkait. Ya, oh begitu ya. Di situ. Apa saja yang hak terkait? Hak terkait ini kaitannya dengan masalah pelaku, pertunjukan. Ya. Ketika seseorang gitu ya, dia seniman, kemudian dia akan melakukan kolaborasi dengan seniman yang lain ya, ada sendera tari, ada apa, kemudian dia menyanyi di situ di antara mereka itu. Lalu si pelaku ini dia mempunyai
haknya adalah bahwa memperbanyak direkam dan sebagainya itu, memperbanyak itu harus seizin dia. Dia punya itu. Ini pelaku pertunjukan ya. Di samping itu juga ada yang namanya produser perekaman atau fonogram ya. Nah, itu juga mempunyai hak di situ, ada haknya, yaitu termasuk hak terkait. Dan juga misalnya saja merekam apa? Merekam baik itu lagu, baik suara, musik dan sebagainya, maupun pada waktu pertunjukan itu dia mempunyai hak di si produser perekaman ini, ya, fonogram ini. Nah, di samping itu juga kalau itu misalnya saja ditayangkan di dalam suatu di televisi, ya, di publik, ya, itu ada hak siar oleh lembaga penyiaran. Nah, ini lembaga penyiaran ini termasuk yang memiliki hak juga mengenai hak terkait itu. Jadi hak terkait ada 3. Yang pertama adalah kaitan pelaku pertunjukan, yang satunya lagi adalah produser perekaman itu tadi, fonogram itu. Kemudian yang satunya lagi adalah lembaga penyiaran, yaitu penyiaran. Jadi makin lengkap lagi nih ya, hak cipta, hak terkait. Memang ini itu kenapa tadi yang mulia katakan ya, dia diaturnya terpisah, tadi ada hak industri ya. Ternyata memang luas sekali jangkauannya ini ya, hak cipta ya. Yeah. Namun tadi disampaikan yang mulia ini, mungkin sobat peradilan bingung ini kan. Kalau mungkin di kota-kota sobat peradilan ada pengadilan negeri, entah itu pengadilan negeri Pekalongan, pengadilan negeri Medan, atau pengadilan negeri Lampung, Tanjung Karang. Ini tadi yang mulia katakan, ini hak-hak ini bisa diajukan di pengadilan ya, dipertentangkan di pengadilan. Ini apakah semua pengadilan yang tadi disebut itu bisa menerima perkara-perkara ini yang mulia? Ya. Jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur itu ya. Ada yang setiap pengadilan boleh. Oh, begitu. Khususnya mengenai rahasia dagang. Ya, itu boleh di situ. Terus kemudian kalau yang lainnya ya misalnya paten, merek, pelanggaran hak cipta dan sebagainya itu disidangkannya di pengadilan niaga ya, untuk gugatan ya. Untuk perdata saja ya, ini yang mulia. Oh iya. Ya. Begitu ya. Jadi khusus itu ya. Ya. Oh, tidak bisa untuk perdata itu ternyata ke pengadilan-pengadilan yang bukan pengadilan niaga begitu ya. Kecuali tadi itu ya rahasia dagang itu ya, kalau dalam hak kekayaan intelektual itu ya. Iya, betul. Ini kalau di Indonesia ini ada berapa ini ya pengadilan niaga ini yang mulia ini? Iya, di Sumatera ada 1 ya, Medan. Sumatera ada 1, Medan ya. Medan. Di Pulau Jawa ini ada 3. Oh, 3. Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Di Makassar 1. Ya, di Sulawesi ada 1 ya. 1. Oh iya. Jadi cukup menjangkau gitu ya, sobat peradilan. Jika ingin melakukan langkah-langkah hukum berkaitan dengan perdata, itu ada pengadilan-pengadilan yang terdekat itu ya. Tertarik juga ini. Tadi ada langkah hukum gugatan dalam perdata ini yang mulia ini. Yeah. Ini kalau dalam hak cipta ini apa aja sih yang bisa dipertentangkan tadi itu? Jadi terhadap pelanggaran baik hak moral maupun hak ekonomi itu bisa kalau memang merasa dirugikan. Banyak contohnya sudah masuk di beberapa pengadilan bahkan sampai Mahkamah Agung. Itu bisa kaitannya dengan hak moral dan hak ekonomi ini selalu menjadi dasar orang melakukan gugatan karena merasa hak ekonominya diganggu, artinya dirugikan dia dengan itu. Misalnya saja ada yang hak moralnya terganggu karena namanya nggak dicantumkan, yang dicantumkan itu namanya orang lain gitu. Nah, ini bisa saja dia mengajukan gugatan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak pencipta ataupun pelaku pertunjukan ataupun hak terkait ya, ataupun hak cipta itu sendiri. Wah, menarik tadi itu ya, gugatan-gugatannya itu. Ini gugatan-gugatan saya, misalnya soal saya mempertahankan hak-haknya ini. Tadi yang mulia katakan ada hak moral, haknya tadi bisa saya alihkan hak ekonomi. Ini bisa selamanya ini yang mulia ini. Begini Pak Unggul, hak moral itu sifatnya abadi. Abadi ya. Artinya walaupun si pencipta itu sudah
meninggal, hak itu tidak hilang. Ya, seperti lagu Bengawan Solo, almarhum Pak Gesang, itu masih tercatat bahwa moralnya ada itu. Begitu ya. Tidak boleh dialihkan, artinya gitu ya. Nah, sekarang cuman pengalihan dalam arti kata pewarisan oleh ahli warisnya. Nah, itu yang megang dia gitu. Ya. Jadi mau dirubah-rubah Bengawan Solo nggak boleh. Misalnya kan ada nyanyian Bengawan Solo kan gitu ya. Bengawan Solo riwayat itu salah, itu melanggar hak moral. Iya. Itu hati-hati itu. Ya, itu Bang. Jadi sifatnya abadi kalau abadi ya. Kalau hak ekonomi itu ada aturannya itu ya. Ada pasal-pasalnya yang berbeda-beda ya mengatur itu. Ada yang seumur hidup plus 70 tahun. Kalau badan hukum lain lagi ya gitu. Bagaimana kalau penciptanya 2 gitu ya. Ya yang terakhir ditambah 70 tahun. Yang terakhir meninggal dunia baru 70 tahun. Mulai bulan Januari berikutnya gitu ya, tahun berikutnya. Itu Pak Unggul ya, mengenai hak moral dan hak ekonomi ya gitu ya. Jadi cukup panjang ternyata Sobat Peradilan ini. Perlindungan tadi ada yang abadi, ada yang dibatasi dengan waktu. Namun mungkin Sobat Peradilan bertanya, tadi Yang Mulia katakan ada pengadilan-pengadilan niaga yang khusus memang untuk perkara-perkara ini. Ini kenapa khusus ini Yang Mulia ini? Jadi begini Pak Unggul, di dalam hukum acaranya yaitu bahwa peradilan niaga itu menangani perkara-perkara yang mengatur hukum acara yang berbeda dengan hukum acara yang berlaku di perkara-perkara perdata biasa gitu ya. Jangka waktunya juga terbatas gitu ya. Karena apa terbatas? Karena ini kan masalah ekonomi kaitan dengan bisnis yang memerlukan percepatan. Rugi waktu juga akan merugikan biaya ekonomi juga cukup tinggi ya bagi bisnis ya. Sehingga memang hakimnya pun juga dididik secara khusus nanti. Khusus? Iya. Beda dengan hakim-hakim yang kualifikasi yang umum di pengadilan negeri begitu? Tidak. Artinya mereka itu mempunyai sertifikasi. Jadi harus ada sertifikasi, ada pelatihannya, kemudian ada ujiannya juga untuk sertifikasi hakim niaga. Jadi yang boleh menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, kepailitan, KPPU itu diserahkan kepada hakim yang punya sertifikat khusus yaitu niaga itu. Jadi mereka mempunyai keahlian ya atas dasar pendidikan dan pelatihan itu dia dilatih oleh orang-orang yang ahlinya di bidang hak kekayaan intelektual dan juga niaga itu mereka mempunyai kekhususan ya, sehingga lulus berarti dia mempunyai hak atau kewenangan untuk menangani perkara-perkara niaga itu Pak Anggo. Jadi Sobat Peradilan jangan pernah ragu, ternyata pengadilan khususnya pada pengadilan niaga itu sudah disiapkan khusus untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dengan pengetahuan-pengetahuan, dibekali dengan keahlian-keahlian yang sifatnya spesialisasi. Dalam hal ini tentu perkara niaga dan hak cipta tentu di dalamnya itu. Boleh nggak saya tambahkan sedikit? Oh, bagaimana Yang Mulia? Jadi mengenai tadi ya, mengenai selain yang mengajar itu adalah orang-orang baik dari praktisi maupun dari hakim yang sudah punya pengalaman. Orang yang ditarik menjadi ikut serta dalam pelatihan itu adalah hakim-hakim yang mempunyai jabatan atau pengalaman yang sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Oh, tidak boleh hakim-hakim yang baru saja? Enggak boleh itu. Sudah harus berarti ya pengalaman ya, 10 pengalaman. tahun. Karena mereka itu akan ditempatkan di pengadilan di kelas 1A khusus. Jadi ya mereka boleh dikatakan harus hukum acaranya mumpuni ya, maupun hukum materialnya diharapkan mumpuni juga gitu ya. Karena memang sudah punya pengalaman. Hakim itu bukan karena gelarnya tetapi karena norma pengalaman. Semakin pengalamannya banyak,
ya dia lebih mumpuni dia. Itu Pak. Terima kasih Yang Mulia. Itu sebuah masukan-masukan dari pengalaman Yang Mulia yang tentunya sudah cukup lama ya. Sobat Peradilan, semoga Sobat Peradilan bisa mendapatkan hasil dari sini. Di mana Yang Mulia ini bukan saja seorang hakim, tapi Yang Mulia juga seorang seniman, pencipta di sini, dan seorang pengadil. Di sini kita berusaha mendapatkan sisi yang lebih lengkap mengenai hak cipta ini. Mungkin ini belum mencukupi untuk semua. Semoga Sobat Peradilan, jika ada ingin pertanyaan mungkin bisa tinggalkan pertanyaan di komentar, kita bisa interaksi di situ. Saya pengen mendengar gimana Sobat Peradilan terhadap masukan-masukan ini. Semoga hari kita penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan. Sampai berjumpa Sobat Peradilan dalam episode-episode berikutnya.